Tutur Ibrah. Jauh sebelum mata manusia mampu melihat melampaui awan, ada alam yang tak tersentuh oleh pandangan kita. Langit malam yang kita tatap dengan kekaguman, menyimpan rahasia tentang sebuah pertempuran purba. Sebuah peradaban gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka melihat kita dari tempat yang tidak bisa kita lihat. Mereka adalah bangsa jin, makhluk yang diciptakan Allah dari nyala api yang tidak berasap. Tidak terikat oleh gravitasi seperti manusia, mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan untuk menembus batas atmosfer menuju ke arah langit. Di masa lalu, para jin dari golongan setan biasa melakukan perjalanan ke tingkat langit yang paling bawah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah menjelaskan bagaimana mereka saling bertumpuk, memanjat satu sama lain hingga menyentuh batas langit dunia. Tujuan mereka hanya satu, mencuri dengar rahasia-rahasia takdir yang sedang dibicarakan oleh para malaikat. Para malaikat di awan membicarakan urusan yang telah ditetapkan Allah di bumi. Siapa yang akan lahir, siapa yang akan wafat, dan rezeki apa yang akan turun. Setan-setan itu mencuri 1-2 patah kata dari takdir tersebut. Setelah mendapatkan satu kebenaran, mereka akan turun kembali ke bumi dengan kecepatan kilat. Mereka membisikkan kata-kata itu ke telinga para dukun dan tukang ramal. Namun, mereka mencampurkan satu kebenaran langit itu dengan 100 kebohongan mereka sendiri. Itulah mengapa ramalan dukun terkadang tampak benar. Tapi, kebiasaan mencuri dengar ini harus berakhir. Sejarah alam semesta berubah. Wahyu agung Al-Quran mulai diturunkan kepada penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya wahyu yang suci, langit dunia seketika dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Para jin yang tidak menyadari hal ini kembali mendaki langit untuk mencuri dengar seperti biasa. Namun kali ini, mereka mendapati langit telah dipenuhi oleh para malaikat penjaga yang kuat. Tidak ada lagi celah. Setiap kali mereka mencoba mendekat, panah-panah api berupa meteor yang menyala terang dilepaskan untuk mengejar mereka.
Syihab, bintang yang menyala itu, menghantam mereka yang berani mencuri rahasia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 5. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Mereka kebingungan. Apa yang terjadi di bumi sehingga langit dijaga begitu ketat? Peristiwa epik ini disimpan abadi dalam Al-Quran. Allah menceritakan pengakuan para jin itu sendiri. Dalam surah Al-Jin ayat ke-8, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan pada ayat ke-9, mereka mengakui, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Langit telah dikunci. Al-Quran dijaga dari segala campur tangan makhluk gaib. Wahyu itu turun dengan murni, mendarat di hati Rasulullah, lalu menyebar ke seluruh penjuru bumi sebagai cahaya petunjuk. Sebuah bukti nyata tentang kekuasaan Allah, bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat menembus tirai rahasianya tanpa izinnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam,